Halo semua, ketemu lagi dengan Meme dalam Aku dan Dunia. Video kali ini kita akan membahas tentang mengulik mitos ilmu kebal. Benarkah bisa bikin penggunanya tak bisa luka? Kamu pernah melihat orang dengan kekebalan yang sangat kuat hingga tidak mempan terhadap benda tajam dan senjata api? Indonesia memiliki ragam budaya dan adat yang banyak sehingga tak cukup seharian untuk mengulik semuanya. Ilmu kebal merujuk kepada upaya seseorang untuk menahan tubuhnya ditembus oleh senjata ataupun peluru. Ilmu kebal merupakan satu ilmu zaman dahulu yang amat dipercayai di kalangan orang-orang Melayu Nusantara, yang kebanyakan menetap di Malaysia, Indonesia, Filipina, termasuk juga di China. Secara umumnya, ilmu kebal ini didapat melalui dua cara, yaitu melalui amalan atau dengan pemakaian sesuatu benda yang menjadikan pemakainya kebal. Bagi mereka yang mendapatkannya secara amalan, ia mungkin melalui pertapaan atau memakan sesuatu. Sementara cara lain, ilmu kebal mungkin berbentuk suatu jimat atau keris atau benda keramat lainnya. Ilmu kebal biasanya dipercayai memiliki kelemahannya tersendiri. Biasanya, pengguna ilmu kebal dikatakan kalah dengan suatu benda tertentu, seperti kebal tikaman keris, tetapi bisa ditikam dengan bambu runcing. Ini disebabkan suatu hal yang tidak pernah ada yang sempurna. Pasti ada kelemahannya. Kepercayaan mengenai ilmu ini masih dipercaya sampai hari ini dan masih diamalkan oleh beberapa pihak, terutama peminat-peminat seni mempertahankan diri seperti silat. Indonesia adalah negara yang memiliki keyakinan akan sejumlah ilmu spiritual atau hal bernuansa gaib yang terbilang tinggi. Oleh karena itu, praktek-praktek bernuansa mistikal secara tidak mengherankan masih banyak ditemui. Mulai dari hal-hal yang lekat dengan dunia perdukunan, ilmu santet, jimat kepercayaan, hingga ilmu kekebalan. Banyak sekali budaya akan hal-hal mistis. Sebut saja dalam dunia perdukunan, ada istilah orang yang tahan akan senjata api dan senjata tajam. Seperti salah satunya pengguna ajaran ilmu Pancasona, merupakan contoh kecil dari banyaknya jenis ilmu kekebalan. Selain Pancasona, ada juga Rawa Rontek dan Braja Musti. Berbeda dari dua ilmu kebal tersebut, Pancasona memiliki ciri khas tersendiri dalam kisah-kisah ilmu gaib di Indonesia. Konon, katanya pengguna aliran yang termasuk ilmu hitam ini, selain memiliki kekebalan terhadap senjata, penggunanya akan dikaruniai ilmu penerawangan yang sangat ampuh untuk melihat yang tak bisa dilihat oleh kasat mata. Pancasona bisa dibilang merupakan salah satu jenis ilmu hitam paling terkenal di Indonesia. Ajian satu ini memang dipercaya bisa memberikan manfaat yang begitu gila. Meskipun begitu, konon katanya risiko mengamalkan ajian ini juga sangat besar, bahkan bisa dibilang mengerikan. Pancasona sendiri dipercaya sudah ada sejak zaman dulu, bahkan sebelum Belanda menginjakkan kakinya. Selain kebal akan senjata tajam, lalu apa sajakah dampak dari ilmu ini bagi penggunanya? Menurut hasil kajian perdukunan, ilmu ini setidaknya memiliki 3 dampak bagi penggunanya. 1. Penerawangan tajam. Dampak yang pertama bagi pengguna Pancasona ialah, seperti yang sudah dijelaskan, maka dirinya akan memperoleh penerawangan yang sangat tajam akan sesuatu yang tak terlihat seperti dunia alam gaib, masa depan, dan sesuatu yang bersifat privasi. Contoh, kondisi seseorang yang dipantau dari kejauhan. Tak heran ilmu ini sering digunakan untuk hal-hal yang negatif,
Tapi konon katanya, pada zaman dulu ada juga beberapa orang yang menggunakan untuk peperangan melawan penjajah agar kebal dan bisa melihat strategi perang musuh. 2. Tidak bisa mati. Karena tergolong ilmu hitam, maka pengguna takabur dan sombong seolah dirinya hidup abadi dan tak bisa mati merupakan salah satu mitos dampak dari penggunaan Pancasona. Padahal kita ketahui hal ini tidak rasional. Namun jangan salah disangka, karena ilmu-ilmu seperti ini jauh dari nalar dan akal pikiran manusia. 3. Hidup sebagai jenglot. Karena ilmu hitam, pengguna Pancasona jasadnya tidak akan diterima oleh bumi, sehingga dirinya semakin lama semakin mengecil. Namun masih dalam keadaan hidup dan berubah menjadi jenglot. Kekebalan memang telah menjadi realitas tersendiri, bahkan telah menjadi bagian dari sistem kebudayaan di sebagian masyarakat kita. Dalam versi Tejawen, tentu orang pernah mendengar wesi kuning, batu merah delima, atau ajian welut putih, semar mesem, dan semacamnya. Kalau orang menggenggam ajian Ponco Soma, konon jika terbunuh akan bangkit lagi selama tubuhnya masih menyentuh tanah. Di balik cadar kisah kehebatan manusia kebal, ada sesuatu yang sangat mengherankan. Mereka justru akan roboh hanya karena sabetan daun kelor atau goresan batang padi. Nah, teman-teman, memang sangat memikat hati jika seseorang bisa menjadi kebal seperti superhero di film-film. Namun bagi manusia, yang penting dan utama itu selamat. Makna selamat ini tak perlu harus kebal tubuh, tapi cukup menjaga mulut dan perilaku. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.